Shalom. Sehat semuanya? Amin, puji Tuhan. Saudaraku, saya rindu bahwa setiap kehidupan kita boleh selalu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Hingga kita tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita saat-saat ini, mungkin ada di antara kita banyak bebannya. Banyak hal-hal yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi satu kerinduan dalam kehidupan kita, saya juga rindu bahwa setiap kita selalu bisa melihat dan selalu punya alasan untuk kita bisa melihat kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tidak seperti biasa yang saya bawakan, tetapi hari ini saya rindu membahas satu topik tentang tema kita. Tema besar kita ada 3. Faith, Hope, and Love. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan kita sudah bahas beberapa minggu, dan sekarang waktunya kita bahas tentang kasih. Ya. Hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan tentang P3K, kasih. Apa sih P3K, kasih itu sebenarnya? Ya, saya kasih singkatan biar Bapak Ibu Saudara kita semua lebih gampang memahaminya. P3K, kasih. Menurut Alkitab, yaitu arti kasih menurut Alkitab, apa sih kasih itu? Terkadang kita memahami kasih itu hanya sekedar kayak gini. Ini beberapa pandangan dari ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasih itu menyembuhkan orang, baik mereka yang memberi ataupun yang menerimanya. Ini menurut Karl Menninger. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 arti. Yang pertama kata benda atau nomina, perasaan sayang, cinta, suka ya, kepada sesuatu, entah kepada pribadi seseorang atau kepada suatu benda. Ya, contohnya ini, pria itu menaruh kasih kepada gadis tetangganya. Ya. Itu perasaan suka, perasaan senang. Ya. Terus yang kedua, verba atau kata kerja. Kasih itu diartikan beri. Ya. Contohnya ini, siapa yang kasih ini? Kasih ini. Ya, jadi ada 2 pengertian, ada yang kata benda, ada yang kata kerja. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang kasih? Kita mau belajar. Hari ini saya akan buka 4 ayat yang kita ada di dalam Alkitab yang membahas mengenai kasih. Apa arti kasih menurut Alkitab? Ingat clue-nya tadi ada P3K, ya. Ingat-ingat. Berarti P-nya ada 3, K-nya ada 1. Ya, biar memudahkan kita. Yang pertama, kasih itu adalah perintah. Kasih itu ternyata perintah, Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayat kita di dalam 2 Yohanes 1 kita buka. Kita mau lihat 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang di rumah juga sudah ketemu? Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 6, maaf. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu ya? Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintah Tuhan. Dan perintah itu, dikatakan, ditegaskan lagi, ada perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Perhatikan di situ ada hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Mulanya, mulanya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada di PowerPoint di situ dikatakan bahwa kasih itu menerangkan bahwa kasih
Yang dimaksud di dalam Alkitab yang pertama itu adalah perintah. Kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Dan perintahnya itu apa? Perintahnya adalah hidup di dalam kasih. Tadi dikatakan kasih itu perintah. Perintahnya apa? Perintahnya ya hidup di dalam kasih. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan. Ingat, setiap perintah Tuhan itu pasti ada dua sisi. Kalau kita tidak mengerjakan perintah, contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerjakan perintah, nggak usah jauh-jauh aja. Anak-anak, kalau nggak mengerjakan perintah orang tuanya, ya, atau yang mengerjakan perintah orang tuanya, pasti ada dua sisi. Yang pertama, kalau mengerjakan pasti dapat hadiah atau reward. Benar nggak? Ya, pasti minimal dapat kasih. Ayo, kalau mengerjakan minimal dapat kasih. Loh, kalau mengerjakan loh ya. Kalau mengerjakan tetap diomeli Bapak Ibu Saudara. Ayo. Kalau mengerjakan tetap diomeli Bapak Ibu. Ayo. Yang benar mana? Loh, enggak bisa. Ini firman Tuhan ngomong, itu perintah. Ayo, anak-anak dengarkan. Kalau kalian mengerjakan dari orang tua pasti dapat kasih minimal kan? Minimal tidak diomeli. Minimal. Kalau tidak mengerjakan, diapain? Diomeli paling enggak. Bener kan? Kalau tidak mengerjakan pasti ada punishment atau hukuman, minimal diomeli. Minimal dimarahi. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak melakukan perintah atau dalam arti aturan di dalam kehidupan kita, contohnya ketika kita di jalan raya, kalau kita tidak taat peraturan, ada resikonya enggak? Resikonya apa? Kecelakaan pasti. Luput kalau kecelakaan, ditilang, ya kan? Ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang bukan cuma ada polisi loh ditilang. Enggak ada polisi pun bisa ditilang. Bener enggak? Karena ada apa? CCTV. Ada yang pernah kejadian? Oke Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Coba bayangkan, itu cuma CCTV di beberapa titik. Di Surabaya sudah banyak ya kan? Ya, kemarin Hizkia juga bilang saya, Om, saya juga ditilang di mana? Di arah daerah Ambengan katanya. Lah itulah arah saya ke kantor saya pikir. Ternyata ada CCTV-nya. Saya perhatikan, oh iya, itu CCTV yang bisa nilang. Coba bayangkan. Kalau kita tidak kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, ada CCTV-nya enggak? Oh Tuhan itu CCTV tidak pernah mati, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika orang lain tidak lihat, Tuhan lihat enggak? Lihat loh. Bahkan bukan cuma apa yang kelihatan mata, tapi Tuhan melihat dalam hati. Ketika kita tidak suka sama orang aja, Tuhan bisa lihat enggak? Ketika kita ngerjakan sesuatu dengan kita bersungguh-sungguh, Tuhan lihat enggak? Kita kelihatannya mengasihi. Oh iya, ya aku mengasihimu, padahal di dalam hati, tentenono ya. Ya, di depan orang kita bisa nangis-nangis, tapi di dalam syukur. Itu Tuhan. Di dalam kita mengerjakan firman Tuhan itu pasti dua ada sisi. Kalau kita mengerjakan pasti kita dapat reward. Pasti itu. Rewardnya bisa hidup untuk saat ini, dan yang pasti hidup yang akan datang ini yang pasti. Kalaupun kita nggak terima saat ini, hidup kita yang akan datang pasti terima. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan yang kedua, sisi keduanya itu ada punishment, ada hukuman. Ini pasti ada hukumannya. Bahkan bukan cuma hidup yang akan datang, hidup saat ini aja loh. Kalau kita tidak pernah mengasihi orang lain, apakah orang lain mau mengasihi kita? Kalau kita nggak pernah baik sama orang, kita nggak pernah senyum sama orang, orang lain bisa senyum enggak sama kita? Saya yakin percaya enggak akan pernah bisa senyum.
Kalau kita ada orang, kalau kita lagi jalan ya, jalan di tengah-tengah gang, terus ada orang duduk-duduk, atau mungkin lagi berdiri, kita nggak usah senyum, pokoknya lurus saja, lempeng aja. Suatu hari kelak ketika kita jatuh, orang lain mau bantu enggak? Nggak kenal kok aku. Ya. Begitu juga mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang sudah nikah, coba bayangkan kalau pasangan kita tidak pernah mengasihi kita. Kira-kira kita bisa mau mengasihi mereka enggak? Ayo. Apakah mau cinta bertepuk sebelah tangan? Enggak. Sakit kan? Sakit. Begitu juga mengasihi. Kalau kita mau mengasihi, mau dikasihi, kita pun harus mau mengasihi. Kalau kita mau mendapatkan reward dari Tuhan, kita pun harus melakukan firman Tuhan. Itu sudah hukumnya. Itu hukum alamnya. Hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Makanya kenapa ada istilah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Entah tuainya saat ini atau kehidupan kita kelak. Itu pasti. Ya. Itu pasti. Dan nggak mungkin enggak. Itu sudah hukumnya. Hukum tabur tuai itu pasti ada. Meskipun terkadang kita menuainya nggak tahu entah kapan. Tetapi yang pasti, apa yang kita tanam, kita tuai. Kalau kita menanam kasih, kita pasti akan mendapatkan kasih. Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan punya apa? Seluruh dunia. Karena orang akan mengasihi dia. Orang akan senang dengan dia. Apapun yang akan dia katakan, dia kerjakan penuh kasih, orang lain akan bisa menerima. Benar enggak? Coba bayangkan kalau kita sukanya ngomong tajam, ya kan? Kalau ngomong mesti nyinggung orang. Orang seneng enggak kira-kira? Enggak bakalan. Mungkin ngomongnya pelan tapi nusuk. Ya, itu juga menyakitkan. Jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kita saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Tuhan mau kita saling mengasihi. Ingat, yang pertama, mengasihi itu adalah perintah. Harus dikerjakan. Ya. Kita masuk di poin 2 karena ini pendalaman dari poin pertama. Poin kedua, mengasihi itu pilihan, kasih itu pilihan. Kalau tadi dari sisi Tuhan, sisi Allah, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk punya kasih, untuk mengasihi. Tetapi ini dari sisi manusianya. Yang kedua, ketika Tuhan memerintahkan, kita harus memilih. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang 1. 1 Korintus 14 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ada kata kejarlah. Kejarlah berarti ada satu perintah, ada satu hal yang harus kita pilih. Itu mengindikasikan kalau kejarlah berarti ada orang yang mau mengejar, ada yang tidak. Ada ya orang yang mau berjuang untuk mengasihi, ada yang cuman santai-santai saja. Wes gak apa-apa, aku gak mengasihi pun gak apa-apa. Kata kejarlah ini di situ mengindikasikan ada satu pilihan. Mau ndak kita mengejarnya? Mau ndak kita memilihnya? Itu dari sisi manusia, pilihan kedua ini. Pilihan itu selalu ada di dalam sisi manusia. Karena Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat di dalam kehidupan kita, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Pagi hari ini pun ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan tentang mengasihi, Bapak Ibu Saudara sedang dengan satu pilihan. Mau atau tidak, kerjakan atau tidak. Ingat poin pertama tadi, bahwa kasih itu perintah. Ada reward, ada punishment,
ada hadiah dan ada hukuman. Kalau kita tidak mengerjakan ada hukuman, kalau kita mengerjakan itu ada hadiahnya. Yang kedua, ini dari sisi kita. Sekarang, kita dikasih pilihan sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar loh kasihnya Tuhan, benar enggak? Tetapi kenapa di akhir ayat dikatakan bahwa hanya orang yang percaya yang mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Hari ini, kita pilih yang mana? Mau mengasihi atau tidak mengasihi? Kasih itu pilihan. Kita harus pilih untuk mengikuti perintah Tuhan atau tidak. Bahkan Tuhan selalu mengasihi kita dan tidak pernah Tuhan memaksa kita untuk mengasihi Tuhan sebenarnya. Tuhan tidak pernah maksa, tapi ingat, Tuhan itu adil. Siapa yang tidak mengikuti perintahnya ada hukuman. Siapa yang mengikuti perintahnya pasti akan dapat hadiah. Tuhan itu adil. Dan Tuhan tidak pernah maksa. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Tuhan memaksa Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Tuhan? Adakah yang di sini yang dipaksa untuk percaya Tuhan? Halo? Ada enggak? Anak-anak mungkin ya, dipaksa untuk sekolah minggu. Biasanya anak-anak yang dipaksa untuk sekolah minggu ya. Saya enggak pernah dipaksa untuk sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Karena saya enggak pernah sekolah minggu. Saya begitu percaya Tuhan sudah segede ini, ya kan? Tapi enggak segede ini sih. Agak kurusan lah, ya kan? Terbukti fotonya di-share di grup 12 tahun lalu. Istri saya ngomong, waduh, bojoku rek. Iya. Kayak orang Somalia katanya. Enggak, itu guyonan kami dulu waktu saya masih jadi supervisornya dia. Istri saya, ya kan. Kurus kayak Somalia katanya. Tapi dia cinta buktinya. Yes. Jangan nanti besar kepalanya. Nanti pulang berat, aduh, kepalanya berat ini, ya. Nggak apa-apa kalau berat, penuh kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, hari ini, ya kan, Tuhan memberikan kita pilihan, suami, ya, istri, anak, orang tua, saudara, sekarang dikasih pilihan, mau ndak mengikuti firman Tuhan untuk mengasihi. Ya. Karena kasih itu tidak bisa dipaksa. Kasih itu pilihan dan tidak bisa dipaksa loh. Benar. Bahkan ketika Tuhan mau kita mengasihinya, Tuhan tidak pernah paksa. Kalau Tuhan paksa, mungkin kita dibikin ya kan? Bikin kayak robot, akhirnya kita mau nurut aja. Pernah enggak Tuhan bikin kita kayak robot? Enggak pernah loh. Akhirnya kita ngomong, iya. Enggak pernah loh. Tuhan mesti kasih pilihan. Bahkan manusia pertama Tuhan kasih pilihan. Secara enggak sadar. Makanya kenapa ada tentang pilihan bebas. Bukan kehendak loh ya. Beda loh. Bedakan antara pilihan dan kehendak. Kalau kehendak itu yang punya cuma Tuhan. Kalau pilihan itu manusia yang punya. Tuhan yang punya kehendak di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau mati umur berapa? Anak kami ya kan. Dipanggil Tuhan umur 9 tahun. Itu juga kehendak Tuhan. Kalau kami mau anak kami nggak meninggal saat itu. Ya. Banyak ya, seberapa besar, seberapa kuat usaha kita, kalau Tuhan sudah mengendaki, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa memilih mau terima atau tidak kehendak Tuhan. Ya, yang sudah punya pasangan, ya kan, harus tetapkan hati. Kita bisa pilih-pilih, benar.
Bisa pilih-pilih, tapi semua kehendak Tuhan. Nggak apa-apa pilih-pilih, tapi jangan salah pilih. Kalau pasangan ini repot. Salah pilih pasangan seperti apa? Ibaratnya kayak kita, ya kan? Istilahnya mengambil keputusan satu jurusan, dan akhirnya kita selesai satu di universitas dengan satu jurusan yang kita tidak senangi. Suatu hari kelak nggak akan kepake. Pasangan pun kayak gitu. Ketika kita salah pilih pasangan, apa yang kita sudah ambil, lualah ternyata, lualah. Kita nyeselnya seumur hidup. Karena kita nggak bisa cerai, Bapak Ibu Saudara. Kecuali maut memisahkan. Kalau ada orang yang mau cerai, berarti dia sudah berhenti untuk tidak mentaati firman Tuhan tentang mengasihi. Karena mengasihi itu butuh perjuangan. Mengasihi itu butuh daya tahan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang mau nikah atau yang sudah nikah. Pasangan Anda bukanlah orang yang sempurna. Waktu pacaran, oh sempurna. Semua terlihat begitu luar biasa. Semua baik-baik saja yang keluar. Begitu nikah, waduh ternyata. Iya kaget-kaget. Istri saya ini ngorokan. Berisik. Bukan berisik saat masih melek mata. Berisik. Bahkan tidur pun enggak ya? Biasanya bapak-bapak yang berisik kalau tidur itu. Kebanyakan. Tenang, ya. Istri-istri, kalau suami Anda masih berisik, itu menandakan dia masih hidup. Iya toh? Biasanya ngorok terus gak ngorok. Bingung toh kita. Isi urip ora iki. Ya tapi usahakan ngoroknya dikurangi. Saya juga dimarahin istri. Ngorokmu dikurangi. Lah ya apa cara ngurangi ini? Tidur miring, ya tidur miring ke kanan ke kiri. Ya. Karena kalau saya biasanya tidur itu pasti ada satu hidung yang buntu. Nggak tahu sinus saya agak bermasalah, ya kan? Tidur ke kiri gini buntu yang yuk kiri bu. Ya, coba bayangkan kalau tidur ke kiri buntu yang kanan, nah, lucu. Nggak, mesti ikut turun gini loh, nggak. Kalau tidur ke kanan pasti buntu ke sini. Ya. Makanya saya mesti tengok-tengok aja. Makanya istri saya kadang, aku disingkuri ya. Enggak, karena memang buntu hidungnya. Ya, apalagi kalau dingin pagi-pagi, wah wis. Mesti saya tengok-tengok gini. Ya. Jadi untuk kita yang mau berpasangan atau sudah kita bersuami istri, kita sudah berpasangan, ingat, mengasihi itu pilihan. Ketika Anda memilih pasangan Anda, ketika kita memilih pasangan kita pun harus memilih untuk mengasihinya. Karena ingat, suami istri itu hanya sepasang, tidak ada, ya kan, trio, tidak ada quartet. Trio itu bukan 3 gini loh, enggak ada. Cuman sepasang. Dan enggak ada kuartet, 4 gini enggak ada, ya kan? Cuman sepasang. Makanya kenapa Tuhan ciptakan hanya sepasang, laki dan perempuan. Coba bayangkan laki perempuan setengah laki setengah perempuan, ya, repot nanti. Maaf kata, di TikTok banyak, ya kan? Ya. Adam and Steve, ya kan? Adam and Steve sekarang banyak, ya kan? Laki sama laki, perempuan sama perempuan banyak. Saya lihat di TikTok, waduh, banyak. Ini pengaruh yang tidak baik, ya. Ingat, ketika Anda pilih pasangan, ketika kita memilih pasangan, kita harus berkomitmen untuk pilih mengasihi. Karena apa? Ya karena ini loh, pilihan, mengasihi itu pilihan dan tidak bisa dipaksa. Apakah Bapak Ibu Saudara yang sudah nikah itu dipaksa dulu? Waduh, saya dipaksa ini untuk mengasihi. Dijodohkan? Ada yang dijodohkan? Ada? Kalau dulu iya, ya. Dulu iya. Apalagi zamannya Siti Nurbaya, ya kan? Sama Datuk Maringgi. Kalau sekarang ada enggak kayak gitu? Saya rasa enggak ada. Jarang. Ada pun jarang. Oke, yang ketiga.
Mengasihi itu perbuatan. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Di situ dikatakan bukan dengan perkataan, bukan dengan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Kasih itu butuh dibuktikan. Kasih itu butuh dinyatakan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Banyak orang ngomong, oh, aku mengasihi, aku punya kasih. Tapi buktinya mana? Itu yang Tuhan tuntut. Bukan cuma apa kata kita, tapi perbuatan kita pun Tuhan butuh buktinya. Orang lain pun butuh bukti. Bapak-bapak, ibu-ibu butuh bukti enggak kalau suami istrinya mengasihi? Butuh kan? Bukan cuma pinter gombal. Bukan cuma pinter ngomong. Waduh, romantisnya luar biasa. Tapi nggak pernah dilakukan. Percuma. Ya. Karena yang dibutuhkan saat-saat ini adalah action kita. Kita ngomong kita ini orang Kristen, kita ngomong kita ini orang yang penuh kasih, tapi kita nggak pernah menyatakan kasih kita dalam perbuatan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja di mana kita berjemaat, di tengah-tengah pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita. Percuma kita ngomong tentang kasih tapi tidak bisa mengasihi. Kasih itu butuh dinyatakan, kasih itu butuh dibuktikan. Dan setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara. Benar, saya melihat begitu banyak Tuhan kasih kesempatan di hidup kita. Di hidup saya pun juga. Tuhan kasih banyak kesempatan. Melalui apa? Melalui permasalahan yang ada. Melalui setiap apa yang terjadi di hidup keluarga saya, juga istri. Ya, akhir-akhir ini kami banyak mengalami orang-orang yang sakit. Yang pertama, ya mertua saya dengan ipar saya kena COVID. Kami harus berjuang, kami harus menunjukkan kasih kami, ya, dengan cari obat. Bapak Ibu Saudara, sakit COVID itu susah obatnya. Bener, cari obatnya susah. Saya ngalami sendiri, sampai harus ke daerah Sepanjang, ya, Krian, daerah Krian, kami harus cari. Itu pun dapat 1 strip, dan satunya dapat di Menowo. Kami sudah cari info-info, karena adik saya, ipar saya itu sempat lemes badannya, sudah nggak bisa apa-apa gini. Bapak Ibu Gembala juga tahu, mendoakan sudah. Saya sampai, ya Tuhan ini ya apa ya. Akhirnya kami mau ndak mau harus panggil suster ke rumah. Harus diinfus. Karena dia sudah ndak mau makan. Kalau COVID, Bapak Ibu Saudara, ketika kena COVID dan dia ndak mau makan, ini sangat berbahaya. COVID sekarang nyelangnya lambung. Ketika orang mulai lemah, dia ndak mau makan, tambah lemah lagi imunnya. Di situ mulai nyerang lagi, ya. Dan yang kedua, setelah ipar saya sama mertua, tetangga kami kena. Tetangga kami kena sakit, COVID juga. Ini seorang ustadz, ya, Pak Ustadz tetangga kami. Dia sering jadi ketua takmirnya di kampung di mana kami tinggal. Dia kena COVID. Dan istrinya kemarin baru cerita sama istri saya itu dia sempat sesek. Dia juga lambungnya kena. Kami juga berusaha, Tuhan tolong agar kami juga jadi berkat buat mereka. Kami kontak kiri kanan, akhirnya kami dapatlah obat. Dan kami kasih ke mereka. Kami berjuang terus, banyak kesempatan. Dan yang terakhir beberapa minggu ini, ibu saya yang kanker rahim,
kambuh lagi, pendarahan selama sebulan, akhirnya lemes, dan di akhir bulan, bapak saya kena serangan jantung. Bapak saya sendiri di desa. Kena serangan jantung. Malam-malam ibu saya telepon, ayo doa no bapakmu. Bapak dan ibu saya belum percaya Tuhan, saudara. Ya, di situ kesempatan saya nginjili. Ayo percaya Yesus. Percaya Yesus, saya bilang. Di situ saya agak ngomong kenceng, maksudnya kenceng dalam arti pengajarannya saya kencengin. Ayo percaya Yesus. Hanya Dia yang bisa selamatkan. Saya melihat begitu banyak kesempatan Tuhan berikan hidup saya juga istri untuk kami membuktikan kasih Tuhan. Akhirnya sepanjang beberapa minggu itu malam mesti saya telepon, saya nyembah Tuhan, bapak saya video call. Ya. Dan kadang siang, makan siang saya telepon, gimana kondisinya ya? Puji Tuhan. Ibu sudah tidak pendarahan lagi. Ya. Bapak saya juga jantungnya sudah normal. Begitu pertama itu waktu ditelepon, saya sudah, waduh, istri saya, waduh ini, sudah, jangan-jangan COVID ini. Tapi ternyata enggak, begitu kasih obat jantung sudah mulai reda. Saya melihat begitu banyak kesempatan untuk kita bisa membuktikan kasih Tuhan. Untuk orang bisa melihat ini loh kasihnya Yesus melalui hidup kita. Ada kesempatan. Ada banyak kesempatan, apalagi suami istri. Ada banyak kesempatan untuk kita bisa membuktikan kasih Tuhan kepada pasangan kita. Apalagi yang punya saudara. Yang tidak punya saudara pun bisa membuktikan. Anak-anak bisa membuktikan kasih Tuhan di dalam kehidupannya untuk orang tuanya. Sudahkah anak-anak mengasihi orang tuanya? Sudahkah anak-anak benar-benar membuktikan? Bukan cuma membuktikan saja, tapi orang tua terkadang pengen mendengar anak-anak ngomong apa. Pak, Bu, aku sayang sama bapak sama ibu. Pernah enggak kita ngomong gitu sama orang tua kita? Atau orang tua, pernah enggak kita ngomong sama anak kita dipeluk? Aku lu sayang sama kamu. Bapak ibu saudara, terkadang pelukan dan omongan ini bisa meluluhkan hati loh. Ya. Coba bayangkan ya. Hizkia dipeluk, waduh. Enak toh ya, lebih enak daripada guling ya. Iya karena gede toh. Enggak. Ini guyon. Saya juga gede. Makanya saya kalau meluk bapak saya yang mesti, aduh. Hizkia sudah tahu bapak saya kemarin karena saya pulang ke Nganjuk, saya minta tolong Hizkia, tolong temenin. Karena istri saya enggak bisa ikut, saya sama Hizkia yang ke Nganjuk, orang dua. Meskipun dia ngantuk-ngantuk katanya. Karena sepanjang perjalanan saya ajak ngobrol aja. Musik saya matikan, kami ngobrol aja. Dia ngantuk-ngantuk, aduh, kot ayo om. Ya, di situ sebenarnya banyak kesempatan kita membuktikan kasih. Ayo Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Ada nggak kesempatan itu di hidup kita? Saya yakin dan percaya ada. Orang tua bisa membuktikan perbuatan kasih kepada anak-anaknya. Anak bisa membuktikan perbuatan kasih kepada orang tuanya. Nggak usah terlalu mulu-mulu. Maksudnya apa? Ketika orang tua ya memerintahkan atau menyuruh sesuatu, sudahkah anak mengerjakannya dengan sukacita? Oh iya, ya mah, iya pak. Ataukah mengerjakannya? Seto mah, seto pak. Nanggung ini main gamenya. Ingat, ketika orang tua nyuruh kalian, ketika kalian jawabnya enak dengan sukacita, orang tua senang. Pasti itu. Sederhana kok. Membuktikan kasih kita kepada sesama itu sederhana. Dan banyak kesempatan. Ingat, jangan pernah kita berpikir nggak ada kesempatan. Kalau yang nggak ada kesempatan ketika sudah dipanggil Tuhan, itu nggak ada kesempatan membuktikan kasih kita kepada orang lain. Tapi selama nafas masih ada, selama kita masih hidup, masih banyak kesempatan kok. Ingat, dunia butuh kasih. Amin. Dunia butuh kasih. Bukan cuma dunia, kita sendiri butuh kasih. Kita sendiri butuh kasih.
Apalagi orang lain, anak-anak butuh kasih. Orang tua pun butuh kasih. Jangan dipikir orang tua tidak butuh kasih. Butuh kasihnya dari apa? Anak. Bahkan kasih dari anak yang bisa menguatkan orang tua. Ketika entah pasangannya, suaminya, atau istrinya dipanggil Tuhan. Anak-anak inilah yang menjadi kekuatan orang tua. Anak-anak ingat, orang tuamu butuh dikasihi. Orang tuamu butuh kekuatan. Anak-anak yang mengasihi itu menjadikan orang tua bisa bertahan. Amin. Ingat loh ya, mumpung masih ada orang tuanya. Orang tua juga ingat, mumpung masih ada anaknya. Kita akan nyesel kalau kita sudah tidak ada anak lagi. Kita nggak bisa menyalurkan kasih kita kepada anak kita. Tapi saya nggak kekurangan, saya bisa menyalurkan kasih saya kepada orang lain. Bahkan saya punya anak-anak banyak, ini anak saya ini. Sekolah semua pemuda ini anak-anak saya. Ya. Saya bisa mulai menyalurkan. Karena anak saya sudah dipanggil Tuhan, anak kami sudah dipanggil Tuhan, umur 9 tahun. Akhirnya kami salurkan ke orang lain. Kami belajar untuk cari kesempatan untuk kita bisa membuktikan kasih kita. Meskipun kita nggak punya uang, meskipun terkadang kita nggak punya dana, kita bisa apa? Doa. Bisa pakai apa? Saran dan ucapan kita. Tadi malam ya. Tadi malam ya kalau nggak salah itu. Kemarin sore kalau nggak salah ya. Teman saya WA, teman saya ini Muslim. Kalau ada apa-apa dia pasti WA saya. Pak tolong doakan. Waktu bapaknya kritis, dulu pernah saya doakan. Sekarang mamanya, dia bilang, Pak, mama sudah meninggal, tolong doakan. Iya, saya turut berduka cita. Ini ada teman kantor saya dan sekarang sudah nggak kerja di kantor, tapi dia selalu kontak saya kalau ada apa-apa, pasti minta didoakan. Ini Muslim. Ya. Dan ini cewek loh Bapak Ibu Saudara. Untung istri saya kenal. Kalau saya punya teman cewek pasti istri saya kenal. Ya. Karena dia sering curhat sama saya. Tapi istri saya tahu kalau dia curhat apa. Makanya dia juga lumayan dekat sama teman saya ini. Ya. Jadi dia sering dia mesti ya. Dan saya melihat ada banyak kesempatan untuk kita bisa melakukan kasih. Ada banyak kesempatan Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma orang Kristen. Jangan cuma terbatas apa yang menjadi lingkup kita. Ada banyak kesempatan untuk kita bisa buktikan kasih Tuhan. Ada banyak kesempatan. Oke. Mulai hari ini coba kita mau peka. Bapak Ibu Saudara coba peka, lihat kesempatan untuk kita bisa berbuat kasih. Karena kasih butuh dibuktikan. Semakin kita mengasihi, semakin kita mendapatkan kasih. Bukan hanya dari manusia, tapi dari Tuhan. Semakin kita mengasihi, semakin kita dikasihi. Itu sudah hukumnya. Ya. Kasih harus dibuktikan dengan perbuatan. Tidak ada jalan lain. Cuman ngomong tok percuma. Tapi buktikan. Buktikan dengan apa? Ketika ada orang butuh doa, doakan. Ketika ada orang butuh bantuan, bantulah. Tapi dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, jangan diada-adakan. Terkadang, seringkali ketika ada orang, ya karena mungkin saudara keluarga, ketika kita nggak bisa bantu, akhirnya kita ngutang-ngutang untuk bantu, ya percuma. Jangan, tapi sesuai dengan kekuatan kita. Kalau kita punya, kita bantu. Kalau kita mampu, kita bantu. Paling tidak jangan pernah ditolak. Kalau kita nggak bisa bantu pun kita, iya sementara saya nggak bisa bantu, tapi saya akan doakan. Kalau saya ada berkat, saya akan bantu. Saya pun bantu juga semampu saya. Kalau saya mampu, saya bantu. Kalau nggak uang, saya bantu tenaga. Paling tidak saya bantu saran. Paling tidak saya bantu doa. Doa itu sederhana. Ya. Terkadang kita mendengar, ada ini yang sakit. Seketika itu kalau bisa kita doakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Simple, bukti kasih itu. Terkadang, ini sakit, biar nolah.
Oh ini butuh ditolong, ya wis biarno lah. Ya, kasih itu butuh dibuktikan. Dan yang terakhir, komitmen. Ya, P3K, yang terakhir komitmen. Ya, perintah, pilihan, perbuatan, dan komitmen. P3K. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16, demikian firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di situ dikatakan Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap berada. Kata tetap berada ini berarti komitmen. Dibutuhkan komitmen untuk kita tetap berada. Dibutuhkan perjuangan untuk kita tetap berada di dalam kasih. Ya. Setiap orang yang berkomitmen untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama atau orang lain, maka orang tersebut tetap hidup di dalam Allah. Ketika ada orang yang berkomitmen untuk mengasihi, berarti dia sedang berjuang untuk tetap hidup di dalam Allah. Karena Allah itu kasih. Ketika kita berkomitmen mau mengasihi pasangan kita, mau mengasihi anak-anak kita, mau mengasihi orang tua kita, di situ kita sedang berjuang untuk kita tetap hidup di dalam Allah. Dan ketika kita hidup di dalam Allah, ketika kita hidup di dalam kasih, tidak ada satupun ketakutan di hidup kita. Ketakutan akan apa? Akan hari esok? Tidak ada. Akan apa? Akan sakit penyakit? Tidak ada. Akan kekurangan? Tidak ada. Kalau kita hidup dalam Allah, kita hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang mau hidup di dalam Allah, ingat, berjuanglah untuk mengasihi. Atas dasar apa? Atas dasar karena Tuhan sudah mengasihi kita. Atas dasar karena ada Roh Kudus di hidup kita, makanya kita bisa mengasihi. Terkadang ada banyak kesempatan yang menjadikan kita lupa ada Tuhan di hidup kita. Ketika kita disakiti orang, seringkali kita ngomong, rasakno yo, titenono yo. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang punya kasih. Ada Tuhan, ada kasih itu loh di hidup kita. Ketika kita disakiti harusnya kita ngomong apa? Oh Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan, agar aku mau bisa menguasai diriku, dan akhirnya kasih Tuhan itu yang muncul dari hidupku. Kita nggak pernah kekurangan kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu bukti bahwa kasih itu selalu ada di hidup kita. Amin. Mungkin hari-hari ini ada kita yang tersakiti. Ingat kembali lagi, ada kasih di hidupmu. Ada kasih di hidupmu. Yang perlu kita lakukan apa? Datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kasih saya kekuatan untuk mengasihi. Meskipun itu menyakitkan. Kasih itu butuh komitmen, kenapa? Karena ketika kita mengasihi, terkadang ada banyak kesempatan untuk kita disakiti. Ketika kita membuktikan kasih, terkadang ada banyak hal yang menjadikan kita akhirnya lupa kasih itu. Anak kita bisa menyakiti kita. Aku luwis sayang sama kamu, aku luwis tak serahno semuanya, aku ngasih kamu yang terbaik, tapi kok kamu malah mengecewakan. Anak-anak juga. Ya. Terkadang ketika kita mau membuktikan kasih, ada hal-hal yang bisa menyakiti dan akhirnya kita mulai undur tidak mengasihi. Diperlukan komitmen. Diperlukan perjuangan untuk kita bisa mengasihi. Anak-anak yang menjengkelkan, orang tua yang menjengkelkan terkadang untuk anak-anak, itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan perjuangan. Jangan tuntut orang lain untuk berubah mengasihi, tapi kita yang harus berubah untuk mengasihi. Jangan pernah menuntut orang lain berubah jadi baik kalau kita tidak mau berubah jadi baik. Jangan tuntut orang mengasihi kalau kita tidak mau mengasihi. Mengasihi itu tidak peduli. Meskipun orang lain membenci kita, kita harus tetap
Mengasihi, itu mengasihi. Jadi ketiga hal ini, P3 kasih menurut Alkitab adalah yang pertama perintah, pilihan, perbuatan, dan komitmen. Ini yang terakhir. Kasih itu perintah yang harus kita pilih untuk kita kerjakan dan taati. Dan yang kedua, kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan dan butuh komitmen sepanjang hidup kita hingga Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.